Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan sahabat online rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan. Entah berapa kali Allah telah memberikan kesempatan kepada kita di dalam kehidupan ini untuk selalu menjadi lebih baik. Terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, dan Allah masih saja memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu hadirin sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal yang baik, amal-amal soleh yang memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan juga sahabat online rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Tanqihul Qaul. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Tanqihul Qaul, mari bersama-sama kita membaca Fatihah kepada musannif atau pengarang kitab ini. Semoga Allah senantiasa memuliakan beliau dan juga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap ilmu yang kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin.
Al-babul khamisu fi fadilatil imani. Bab yang kelima dari kitab Tanqihul Qaul ini menerangkan tentang keutamaan iman. Wa huwa fil lughati, iman secara bahasa, tasdiqul qalbi al-mutadminu lil ilmi bil musaddaqi bihi. Iman secara bahasa adalah sebuah pembenaran hati yang disertai dengan ilmu yang meyakini bahwa apa yang dia yakini itu benar adanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang meyakini sesuatu itu benar, maka dia membutuhkan alasan, dia membutuhkan pengetahuan kenapa saya meyakini hal itu. Itu adalah definisi iman secara bahasa. Wa huwa fi syari'ati, sedangkan iman di dalam istilah syariat adalah at-tasdiq wa huwal ilmu billah wa sifatihi, yaitu sebuah pembenaran dengan disertai ilmu atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala beserta sifat-sifatnya. Jadi kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a jami'it ta'ati al-wajibati minha, yang mana keyakinan itu, pembenaran itu kita sertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, wan nawafila, dan juga hal-hal yang disunahkan, wajtinabuz zallati wal ma'asi, dan juga selain kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal sunnah, kita juga menjauhi seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, iman secara istilah adalah sebuah pembenaran dalam hati yang disertai dengan pengetahuan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, dan juga disertai dengan aplikasi terhadap kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, dan juga kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu ayyuqala, dan juga bisa dikatakan al-imanu huwad-dinu wasyari'atu wal millatu. Bisa juga dikatakan bahwa iman adalah agama dan syariat. Li'anna ad-dina huwa ma yadanu bihi minat ta'ati, karena sesungguhnya agama adalah sesuatu yang disertai dengan ketaatan, ma'ajtinabil mahdzurati wal muharramati, wa dzalika huwa sifatul imani. Selain disertai dengan ketaatan, agama juga harus disertai dengan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah sifat dari keimanan. Wa ammal islamu fahuwa min jumlatil imani, dan adapun Islam adalah merupakan
bagian dari sebuah keimanan. Wa kullu imanin Islamun, setiap orang yang beriman itu pasti Islam. Walaisa kullu islamin imanan, dan setiap orang yang Islam belum tentu iman. Artinya apa hadirin sekalian? Bahwa tingkatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang hanya sekedar muslim. Jadi orang yang iman sudah pasti Islamnya, tapi orang yang Islam belum tentu beriman. Li'annal islama, karena sesungguhnya Islam huwa bima'nal istislam wal inqiyad, memiliki makna menyerahkan diri dan juga penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu mu'minin mustaslimun minqadun lillahi ta'ala, dan setiap orang yang beriman itu sudah pasti menyerahkan seluruh dirinya dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa kullu muslimin mu'minan billah, dan tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang Islam belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang Islam itu belum tentu iman. Kenapa demikian hadirin sekalian? Li'annahu qad yuslimu makhafatas sayfi, karena bisa jadi orang yang masuk Islam itu atau orang yang diislamkan itu, dia masuk agama Islam karena ketakutannya terhadap pedang, ada pemaksaan. Jadi dia masuk Islam bisa jadi karena keterpaksaan, bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal imanu ismun tanawalu musmiyatin katsiratin aqwalan wa af'alan fa ya'ummu jami'it ta'ati. Dan iman adalah sesuatu yang harus disertai atau dilabeli dengan ucapan-ucapan dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi implementasi dari iman yang kita miliki hadirin sekalian adalah dengan action, dengan perbuatan-perbuatan amal solih. Wal islamu ibaratun anis syahadataini ma'attuma'ninatil qalbi wal ibadatil khamsi. Islam adalah sebuah ungkapan atau ibarat dari dua syahadat, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul, yang disertai dengan ketenangan hati dan ibadah yang jumlahnya ada 5. Kadza qalahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang demikian itu dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya mengibaratkan manusia ini seperti halnya pakaian, sedangkan surga itu ibaratnya adalah almarinya. Nah, pakaian ini hadirin sekalian ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah pakaian yang resik, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pakaian yang bersih. Siapa pakaian yang bersih ini? Yaitu manusia-manusia yang ketika hidup di dunia dia memiliki keimanan dan juga memiliki amal solih. Maka manusia semacam ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pakaian yang bersih otomatis akan masuk ke dalam almari. Itu adalah ibarat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan amal saleh. Yang kedua, hadirin sekalian, saya mengibaratkan bahwa ada istilah pakaian kotor atau pakaian rusuh. Jadi yang pertama tadi pakaian resik, yang kedua pakaian rusuh. Pakaian rusuh atau pakaian kotor ini tidak akan langsung saja masuk ke dalam almari. Manusia yang di dunianya penuh dengan kemaksiatan tidak akan begitu saja bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakaian yang kotor ini harus dicuci terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam almari. Sama dengan manusia. Ketika dia ingin masuk surga, sedangkan dia di dunia itu beriman namun banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka orang yang beriman ini harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu di dalam neraka. Setelah bersih, setelah suci, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita memiliki keimanan, dan juga kita berharap bersama semoga keimanan yang kita miliki ini juga disertai dengan amal-amal soleh. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga ada istilah pakaian rusak. Pakaian rusak ini adalah pakaian yang sudah tidak lagi bisa dipakai. Maka pakaian semacam ini tidak akan bisa masuk ke dalam almari. Ibaratnya adalah manusia yang ketika hidup di dunia dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia semacam ini tentu tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama dari bab tentang keutamaan iman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatun. Iman itu adalah ma'rifat, mengetahui. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yadullu dzalika aqdun. Yang dimaksud di sini ma'rifat adalah menunjukkan akad. Iman adalah sebuah akad bil qalbi, dengan hati, yaitu akadnya hati. Wa qaulun bil lisan, dan juga harus diucapkan dengan lisan. Wa huwa natqu bisyahadataini kama qalahu al-Qastolani, yaitu ucapan syahadat dua sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qastolani. Jadi iman itu, kata Nabi, adalah akadnya hati dan juga ucapan lisan melalui dua syahadat, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Wa amalun bil arkan, dan yang ketiga harus disertai dengan perbuatan anggota badan kita dengan amal soleh. Wal murad annal a'mal syartun fi kamalil iman. Yang dimaksud di sini adalah yang namanya iman bisa sempurna ketika seseorang itu menyertainya dengan beberapa amal solih. Wa innal iqrara lisani yu'rabu anit tasdiqi an-nafsani. Dan sesungguhnya ikrar lisan itu hanya diucapkan untuk memberikan doktrin terhadap diri kita, terhadap jiwa kita. Jadi hati kita meyakini kebenarannya, membenarkan di dalam hati kita,
kemudian lisan kita mengucapkan syahadat yang tujuannya diucapkan terus menerus, itu kadang-kadang kita harus memperbaiki syahadat kita. Tujuannya untuk apa? Untuk mendoktrin diri kita bahwa kita benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus kita tanamkan, kemudian disertai dengan amal soleh yang merupakan implementasi dari iman yang kita miliki. Kadza qala al-Azizi naqlan an Ibni Hajar. Yang demikian itu disampaikan oleh Imam Azizi yang dinukil dari Imam Ibnu Hajar. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani an Aliyin, dari sahabat Ali, wa huwa haditsun dhaifun, dan yang tadi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu uryan, iman itu adalah telanjang. Jadi Rasulullah itu mengibaratkan bahwa iman itu seperti telanjang. Walibasuhu taqwa, pakaiannya iman adalah ketakwaan. Wahiyya tanzihul qalbi anidz-dzunub, yaitu kita senantiasa selalu membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Jadi kalau kita itu pengen punya pakaian, iman kita itu pengen punya pakaian, maka harus disertai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinatuhul haya, dan hiasannya iman adalah malu. Ai minallahi ta'ala fityani nahihi, yaitu malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malu kepada Allah itu merupakan bagian dari keimanan. Wa thamratuhul ilmi, dan buahnya keimanan adalah ilmu, ai ma'al amali, yaitu ilmu yang disertai dengan sebuah amal. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi iman itu ibarat sesuatu yang telanjang. Pakaiannya adalah ketakwaan, kemudian hiasannya, aksesorisnya adalah malu, dan buahnya dari keimanan adalah ilmu yang disertai dengan amal salih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kitab Tanqihul Qaul ini pada bab yang menerangkan tentang fadilatul iman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Namun sebelum kita akhiri, hadirin sekalian, mari bersama-sama kita mengakhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita kelak mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلى آله وصحبه بالسيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 dan juga sahabat online rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.